Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, bagaimana kabarnya? Baik atau tidak? Baik ya, alhamdulillah. Bapak di rumah baik juga, Bu? Baik, alhamdulillah. Anak-anak di rumah sehat juga, Bu? Sehat, alhamdulillah. Bagus. Ibu-ibu, kalau keluarga kita dalam keadaan sehat, ibu-ibu perlu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Seperti itu. Nah, ibu-ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang hal yang luar biasa, hal yang sangat penting dalam keluarga. Apa itu? Kita akan membahas tentang penyandang disabilitas. Ibu-ibu pernah dengar tentang penyandang disabilitas? Ibu pernah dengar, Bu, tentang penyandang disabilitas? Oh, pernah dengar tapi artinya tidak tahu. Oh ya, nanti saya jelaskan, Bu. Sampean, Bu, pernah dengar penyandang disabilitas? Pernah. Artinya tahu? Tahu, bagus. Ibu, sampean pernah dengar penyandang disabilitas? Pernah. Artinya tahu? Oh, tidak tahu juga. Oh, bagus. Berarti ibu-ibu, pertama, karena di sini yang hadir ada yang tahu, ada yang tidak tahu, maka perlu saya jelaskan terlebih dahulu apa itu penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ibu-ibu menjadi orang Madura, orang tak sah. Nah, itu kata orang Madura seperti itu. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 8 2016 itu dijelaskan seperti ini, ibu-ibu. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang kemudian dalam berinteraksi dengan lingkungan itu ada kendala atau ada gangguan. Jadi ibu-ibu, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas itu adalah orang yang fisiknya terbatas, intelektualnya terbatas, kemudian dia juga merasa terhambat ketika berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Ibu-ibu, ada sebuah kejadian di sebuah daerah yang saya lupa itu namanya, daerahnya itu di mana. Ada anak yang namanya Getun. Getun itu menjaleng Madura Geton. Kenapa kok diberi nama Getun kata orang tuanya? Karena ketika lahir itu orang tuanya dia kaget. Geton menjaleng Madura kaget. Anak saya kok tangannya tidak ada. Tetapi yang perlu diambil hikmahnya dari anak Getun ini bahwa dia meskipun tangannya tidak ada, tetapi dia bisa melakukan layaknya orang yang fisiknya lengkap. Dia bisa cuci piring, dia bisa cuci baju, dia bisa main handphone, dia bisa menulis. Bahkan yang luar biasanya ibu-ibu dari Getun ini, dia di sekolahnya itu selalu ranking 1. Wah, itu yang luar biasa. Berarti Getun ini meskipun dia secara fisik terbatas, tetapi Getun ini berhasil untuk menyemangati dirinya sendiri sehingga dia itu sama dengan orang lain yang fisiknya sempurna. Oleh karena itu ibu-ibu kalau ketemu dengan orang-orang penyandang disabilitas ini jangan diejek ibu-ibu ya. Awas kalau ngejek, itu dosa namanya. Gak boleh diejek, itu juga ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya harus disemangati ibu-ibu. Harus dikasih motivasi. Wah, kamu luar biasa, kamu bisa seperti ini. Akhirnya penyandang disabilitas itu tidak merasa terkucilkan. Nah, seperti itu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu coba, saya sebenarnya ingin membuat permainan. Ada 2 orang berkelompok. Orang pertama matanya ditutup, orang yang kedua kakinya diikat. Lalu gimana itu? Nah, orang pertama akan saya bisikkan sesuatu, kemudian menyampaikan kepada orang yang kedua dengan cara mulutnya ditutup. Kemudian orang kedua itu
dengan tangan diikat, dia harus menuliskan ke selembar kertas atau boleh di papan di sini yang sama dengan apa yang dibisikkan oleh orang pertama. Kira-kira gimana itu kalau seperti itu? Jadi ini praktek menjadi penyandang disabilitas ceritanya ibu-ibu. Yang pertama itu anggaplah dia orang yang bisu, tunawicara. Kemudian orang yang kedua itu dia tunadaksa, orang yang memiliki keterbatasan secara fisik. Nah, kalau ibu-ibu bisa melakukannya dengan baik, berarti ibu-ibu itu luar biasa. Artinya ibu-ibu itu bisa menghargai terhadap orang yang mengalami keterbatasan fisik atau keterbatasan bicara. Nah, ibu-ibu ayo coba gimana? Nah, setelah mengikuti permainan ini, gimana yang ibu rasakan? Sulit enggak menyampaikan pesan dengan mulut tertutup kepada orang lain? Ya sulit, pasti sulit Bu ya. Kenapa? Kita nggak bisa berbicara, yang mudah itu kan kalau berbicara langsung. Nah kalau mulut ditutup ya agak sulit. Coba ibu yang kakinya diikat, yang tangannya diikat, kemudian disuruh menulis, kira-kira sulit nggak? Ya sulit kan? Ya gitu Bu, penyandang disabilitas seperti itu. Nah makanya ibu-ibu tidak boleh mengejek terhadap penyandang disabilitas tersebut. Nah ibu-ibu, jadi saya simpulkan di akhir pertemuan ini, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas itu adalah orang yang mengalami keterbatasan secara fisik, intelektual ataupun sensorik, yang kemudian dia dalam berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain itu sulit atau kesulitan, baik yang menyampaikan atau yang mendengar, yang yang menerima komunikasi itu merasa kesulitan. Nah, jadi intinya di akhir pertemuan ini, ibu-ibu saya pesankan lagi, kalau bertemu dengan orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental dan lain-lain, ibu-ibu tidak boleh mengejek, tetapi ibu-ibu harus menyemangati agar orang tersebut termotivasi dan akhirnya orang tersebut menjadi orang yang berprestasi. Siap Bu ya? Siap, bagus, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.